Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. hari ini kita kedatangan Pak Taufik Ramadan. Luar biasa dipanggil Pak. Iya, Pak Taufik Ramadan. Jadi beliau merupakan sekretaris dari Majelis Lingkungan Hidup PWM. Beliau kemarin ada kegiatan apa kaderisasi Pelatihan kader lingkungan hidup kader lingkungan di Pekanbaru ya. Pekanbaru. Oke. Ya mungkin di sini Pak Taufik akan membagikan pengalaman dan nge-share tentang kegiatan tersebut. Ya silakan Pak Taufik. Oke, terima kasih. Sebelumnya panggil siapa nih? Bang April aja ya. Bang nggak apa-apa. Biar lebih mudah. Iya. Walaupun tadi di awal Bang April manggil saya Pak, panggil Ayah, di sini Bang juga. Saya panggil apa? Panggil Bang saja tidak. Abang Taufik. Oke, Oke. silakan Bang Taufik. Baik, terima kasih. Suatu kebanggaan untuk saya sebelumnya di awal bahwasanya saya diundang di podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini ke depan jauh lebih baik lagi. Amin. Tadi di awal sudah disinggung sedikit bahwasanya saya seorang aktivis lingkungan yang tergabung di lingkungan hidup Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah seperti itu. Dan kemarin saya diberi kesempatan, alhamdulillah, untuk bisa hadir di kegiatan di Provinsi Riau dari mulai Jumat sampai dengan Ahad. Dan di situ Tanggal berapa kemarin? tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 November kemarin. Dan di situ kita bertemu dari sekian banyak aktivis yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera, regional Sumatera. Dan di situ kita banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapat. Dan mungkin nanti pada kesempatan kali ini coba kita share ke teman-teman yang ada di subscribernya Pak Bang Apri. Ya mungkin nanti kita sertakan filenya ya. Boleh. Dalam link YouTube nanti disertakan filenya mungkin hasil dari kegiatan yang kemarin. Boleh. Tapi pada intinya dari beberapa hal yang kita jalani kemarin itu membuka wawasan kita bahwasanya hari ini bumi kita ini sedang tidak baik-baik saja Bang Apri. Bahwasanya kita sebagai manusia yang dalam tanda kutip kita sebagai khalifah bagi seorang muslim, kita punya tanggung jawab untuk mengelola bumi ini. Kita sekarang punya mindset yang berubah bahwasanya bumi ini, alam semesta ini bukanlah warisan nenek moyang kita, tapi alam semesta ini adalah titipan dari anak cucu kita untuk mereka nanti. Jadi kita wajib menjaga sehingga kelestarian ini sampai ke anak cucu kita ke depan. Jadi tidak bisa kita eksploitasi semaksimal mungkin oleh kita pada kesempatan kali ini sehingga anak cucu kita nanti tinggal dapat ceritanya saja. Berarti yang kegiatan kemarin di Pekanbaru itu di Riau itu diikuti oleh daerah mana saja itu, Pak? Hampir seluruh mengirim, tapi mayoritas sebagian besar hadir dari Provinsi Riau itu sendiri karena memang Provinsi Riau selaku tuan rumahnya seperti itu. Berarti dia ada kegiatan sekolah kader lingkungan ya? Oke, sekolah kader lingkungan di situ kita diajarkan banyak hal, terutama kita dibuka mindset kita terkait masalah kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Mobil khususnya ini di lingkungan yang terkait dengan lingkungan pesisir. Pesisir ya. Iya. Dan ini menarik juga untuk Bengkulu karena kita tahu 7 ya kalau tidak salah 7 dari 10 kabupaten kota yang ada di Bengkulu ini kan semuanya pesisir seperti dari ujung Kaur sampai ujung Muko-Muko. Nah, ini menarik untuk kita coba aplikasikan di provinsi Bengkulu ini. Itu kemarin diprakarsai oleh Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat ya? Pimpinan Pusat seperti itu. Kita dibagi 3 regional Sumatera, regional Jawa Bali dan regional Kalimantan Sulawesi seperti itu, Bung Apri. Apa sih kira-kira yang harus kita mungkin dari pengalaman Bang Taufik kegiatan kemarin itu yang bisa kita bawa ke sini yang bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa ataupun yang lainnya pendengar yang lainnya apa kira-kira? Kita catat dulu pertama untuk mahasiswa. Iya. Karena mahasiswa ini generasi muda dan mereka adalah penerus kita nanti ke depan. Iya. Harapan kita adalah mereka pertama sadar dulu bahwasanya lingkungan ini perlu dijaga dengan baik. Kita perlu memiliki mindset bahwasanya lingkungan ini adalah tempat kita tanggung jawab untuk memenuhi ini semua. Kedua, untuk mahasiswa, kita sekarang mulailah berpikir bagaimana kita memiliki wawasan lingkungan itu. Jadi kalau selama ini dan ini juga relate dengan cita-cita negara hari ini, bahkan di beberapa negara dunia saat ini sedang mengkampanyekan bahwasanya kepedulian terhadap lingkungan itu penting. Nah, jadi andai nanti adik-adik mahasiswa kita terutama kaum muda ingin berpikir ke depan, maka berpikirlah mulai dari sekarang bagaimana menjaga lingkungan ini. Tidak melulu hanya sebatas sekedar optimalisasi nilai-nilai ekonomi atau yang lain, tapi kita juga mungkin kita harus memikirkan untuk
pemimpin ke depan ini yang benar sekali. lingkungan ya. Benar, karena pemimpin sekarang harus bermindset, berorientasi bahwasanya ada yang namanya green leadership. Nah, itu peduli terhadap lingkungan. Karena kalau kita lihat juga ya di visi misi presiden terpilih hari ini juga ada green economy, blue economy, ya itu juga termasuk sebenarnya sudah di cover dalam hal itu. Dan kalau khususnya ini yang dalam waktu dekat tanggal 27 besok nih, kepala daerah juga nih yang menyaksikan podcast ini, coba kita lebih fokus terhadap isu-isu lingkungan seperti itu jauh lebih menarik. Oke. Ya kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan untuk kaderisasi lingkungan di sekolah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh kita di Bengkulu ini kira Bang Top? Kalau untuk terutama siswa ya, karena ini tadi menyangkut masa sekolah, siswa mulai sekarang banyak hal yang bisa dilakukan. Hal-hal kecil yang bisa dilakukan adalah mungkin kita terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Kemudian mulailah menanam pohon seperti itu, karena budaya menanam pohon ini adalah untuk bagian dari menyelamatkan bumi ini. Karena memang kalau kita pasti anak-anak di sekolah diajarkan oleh gurunya bagaimana fungsi pohon itu sendiri. Pertama sebagai penyerap karbon dioksida, kemudian menghasilkan oksigen, dan itu pun secara lingkungan itu jauh lebih indah seperti itu dengan banyaknya tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Itu mungkin. Bang Taufik, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam kontribusinya kepedulian mereka terhadap lingkungan, kira-kira apa kira-kira? Yang pertama, kalau bicara masalah kontribusi sebenarnya mulai dari diri sendiri seperti itu. Perilaku hidup kita yang memang tidak merusak lingkungan itu sangat penting. Kalau kita berbicara masalah mahasiswa di sini adalah insight atau wawasan yang paling perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa. Bagaimana itu? Mahasiswa pertama harus banyak membaca, harus banyak belajar, kemudian harus banyak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Isu-isu lingkungan jangan dilewatkan begitu saja. Apalagi sekarang ketika saya perhatikan belakangan ini, ketika menulis lomba-lomba menulis esai seperti itu, lebih banyak tentang isunya masalah lingkungan. Bagaimana cara kita menyelamatkan lingkungan. Bahkan saya lihat juga para dosen pun belakangan ini risetnya tentang bagaimana tentang termasuk lingkungan seperti itu, green economy dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat Bu, di belakangan ini isu lingkungan menjadi isu yang sangat krusial akan dibahas di berbagai negara seperti itu. Nah, ini ada yang menarik bagi kita aktivis Muhammadiyah seperti itu. Kita seorang muslim, ternyata 14 abad yang lalu Allah sudah mention di Al-Qur'an. Di Quran surat Ar-Rum itu kalau kita lihat, Quran surat ke-30 ayat 41 itu, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kata Allah itu kerusakan di muka bumi ini diakibatkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya memang Al-Qur'an jauh lebih visioner melihat masalah kerusakan lingkungan. Dan kita sebagai seorang muslim wajib menjaga lingkungan itu. Karena kita tahu juga pohon-pohon itu pasti bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala kan. Terima kasih ya kepada Bang Taufik yang telah memberikan masukan atau memberikan dalam merefleksi wawasan-wawasan mahasiswa dan semuanya pendengar. Jadi tentang lingkungan dan sebagainya. Jadi kedepannya mungkin mahasiswa juga harus banyak berkontribusi terhadap lingkungan yang ada, terutama di Provinsi Bengkulu ini. Terima kasih atas kedatangannya Pak Taufik. Sama-sama Pak Ketua. Ya, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.